Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Kansa? Baik, Walah, alhamdulillah. Sehat ya nak ya? sehat. Iya, kita berdua saja di sini nak ya. Tidak apa-apa ya nak ya, meskipun daring, tapi Mbak Kansa harus tetap semangat ya. Harus belajar yang rajin ya. Nah, hari ini kita belajar yang rajin ya nak ya. Hari ini Ya, akan belajar apa ya enaknya Mbak Kansa? Belajar tematik aja ya. ya, Hari ini kita belajar tematik, besok kita belajar matematika. Ya, sekarang tematik dulu ya. Ya Ustazah, izin share screen dulu ya, sebentar ya. Ya Naya? Oke. ya. Bisa melihat Mbak Kansa ya. Jadi, Bisa. kita akan belajar tentang cara menghemat energi listrik. Nah, coba di rumahnya Mbak Kansa, barang-barang elektronik apa yang menggunakan listrik? Yang Kipas, televisi, kipas. Terus apa lagi? kulkas, Kulkas. Nah, terus apa lagi? TV. TV. Nah, banyak ya berarti ya. Nah, karena sebanyak sekali penggunaan listrik di rumah Mbak Kansa, jadi Mbak Kansa harus menghemat energi listrik. Ya. Listrik. Jadi harus menghemat. Bagaimana caranya? Ya, sebentar sih. Nah, membatasi yang pertama. Tadi kan ada TV di rumah Mbak Kansa kan ya? Ya. Jadi harus membatasi waktu menonton televisi. Misalnya hari libur, mumpung masih libur, aku mau nonton sebentar. Karena hari libur mau nonton TV satu hari pulang, nggak boleh ya. Jadi harus dibatasi. Ya nak ya. Jadi jangan tiap hari nonton TV-nya ya, tapi harus dibatasi. Yang kedua, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Misalnya Mbak Konsa di rumahnya ada laptop? Laptop ada. Ada kan? Nah, ada laptop. Tiba-tiba laptopnya dimatikan tapi tidak digunakan, tapi stop kontaknya masih nyala. Tidak boleh, dicabut saja. Atau misalnya gini, HP nak, chargernya HP. Biasanya kalau digunakan kan dicolokkan saja. Lah itu boros juga, meskipun sedikit tapi tetap pemborosan. Ya, jadi harus dicabut. Ya, bahkan saya. Ya. Nah, terus selanjutnya. Oh ini, ya daya yang tadi ya. Jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Nah, yang tadi itu ya. Jadi nanti meskipun sedikit ya, energi sedikit tapi kan lama-lama jadi bukit. Nanti akhirnya pemborosan energi. Ya. Ya. Nah, terus selanjutnya, mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Misalnya siang hari, rumahnya Mbak Kansa. Oh, karena ada cahaya lampu, dimatikan aja lampunya. Ya, seperti itu Mbak Kansa ya. Paham Mbak Kansa? Paham. Oke, ini menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya kecil. Jadi harus menggunakan daya kecil aja ya. Jadi kalau ruangannya kecil, cukup 5 watt saja. Seperti itu ya. Selanjutnya ini mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Nah, tapi Probolinggo saat ini panas sekali ya Mbak Kansa ya. AC-nya pasti ini kok jalannya benar. Nah, di rumah Mbak Kansa pasti AC-nya nyala terus ya sepanjang hari ya. Nah, karena panas kan sekarang ya. Ya. Jadi akhirnya
nyala terus. Tapi tetap ya ketika Mbak Kansa keluar, misalnya ingin apa, dimatikan aja. Ya, misalnya ya. Seperti itu ya, Naya, untuk menghemat energi. Ya. Nah, memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Nah, ini biasanya ayahnya Mbak Kansa ya. Jadi kalau rumahnya memang untuk 1.300 ya 1.300. Nah, ya. Ya, Naya, jadi sesuai keperluan. Ini ayahnya Mbak Kansa kalau yang ini ya. Selanjutnya, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil lah, sama kayak tadi ya. Jadi daya lampu disesuaikan dengan ruangan. Ya. Nah, ini Mbak Kansa, coba pernah dengar enggak lampu LED sama lampu pijar? Pernah dengar enggak? Mbak Kansa? Enggak. Nah, enggak pernah dengar. LED itu sekarang lampu yang hemat energi. Nah, jadi makanya kita harus lebih menggunakan lampu LED daripada lampu. Ya, jadi lebih enak memakai lampu LED karena hemat energi. Ya, seperti itu Mbak Kansa ya. Nah, sekarang dampak pemborosan energi listrik. Nah, seperti saat ini panas. Ini kemungkinan panas ini bisa jadi akibat kita pemborosan kita menggunakan energi yang berlebihan ya. Makanya sekarang tambah panas kan cuacanya ya. Panas sekali cuacanya ya. Itu kemungkinan karena pemanasan global. Ya, seperti itu ya Mbak ya. Ya. Dengar ya Mbak Kansa ya Nak ya? Apa? Dengar suaranya Sada kan? Kadang-kadang nggak dengar. Oh, kadang nggak dengar. Sekarang dengar sayang? Dengar. Oh, dengar. Nah ini dampaknya sumber energi akan berkurang. Nah, bisa jadi nanti kayak fosil kan sekarang sumber energi listrik ada yang dari PLTU kan ya, PLTU itu dari batu bara. Nah, batu bara itu karena bahan fosil lama-kelamaan akan ya. Jadi nanti sumber energinya habis. Nah, bisa-bisa nanti kita balik ke zaman purba lagi, tidak ada listrik lagi. Ya, jadi harus hemat energi ya. Nah, terus dampak pemborosan energi yang ketiga adalah biaya pengeluaran membesar. Nah, nanti ayahnya Mbak Kansa, terus. Nah, akhirnya apa? Biayanya bengkak. Ya. Jadi meskipun jadi kalau keluar dari kamar akhirnya dimatikan. Kipasnya dimatikan. Seperti ya Mbak Kansa ya. Nah, dengar nggak ya? Dengar. Nah, sekarang karena dampaknya energi listrik itu salah satunya adalah nanti akan coba sekarang membuat poster. Bagaimana sih cara menghemat energi? Ya, tahu Mbak Kansa poster? Apa poster itu Mbak Kansa? Kurang dengar saja. Apa? Oh ya, poster itu apa nak? Ada yang tahu nggak tentang poster? Apa ya poster itu ya? Poster itu biasanya kan ada di pinggir jalan kan kayak gini. Misalnya contohnya ini. Nah, misalnya contohnya ini gambarnya seperti ini. Termasuk salah satu contoh poster. Pernah melihat nggak gambar seperti ini? Kansa? Iya. Nah, pernah lihat kan gambar seperti ini? Nah, ini salah satu contoh poster untuk menghemat energi. Ya. Nah, poster itu mengajak orang agar melakukan apa yang ada di poster ini ya. Kalau ini menghemat energi berarti kita mengajak untuk menghemat energi. Nah, selain itu kalau komersial biasanya kalau reklam komersial itu untuk untuk menghasilkan uang kayak iklan-iklan itu loh nak, iklan makanan, minuman gitu ya. Dengar bahkan saya? Dengar. Nah, ya dah. Nah, sekarang kita belajar poster ini adalah bagian dari reklame. Nah, sekarang syarat poster yang baik. Tulisannya yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca. Coba ini bisa dilihat ini kan Mbak Kansa? Hemat energi. Nah, kan ini tulisannya jelas kan ya? Save energi jelas. Jadi jangan kecil, nanti tidak bisa dibaca orang ya.
susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas. Ya, jadi tidak boleh banyak-banyak. Nanti kalimatnya dipenuhin sama tulisan semua. Nah, tidak bisa dibaca. Nanti males orang baca. Ya, jadi biar orang ingin baca gitu loh ya. Poster dilengkapi dengan gambar yang menarik. Nah, ini banyak gambarnya kan? Ya. Nah, jadi ini salah satu contoh poster. Nah, sekarang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca. Ya, jadi harus mudah dibaca ini hurufnya ya. Ada warnanya. Kalau dasarnya putih, tulisannya merah boleh. Seandainya dasarnya putih, tulis. Seandainya dasarnya merah, tulisannya merah juga. Boleh enggak, Mbak Kansa? Enggak. Enggak boleh, nanti tidak bisa dibaca. Ya, Ya. kalimat yang digunakan kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas. Ya, jadi harus jelas ya. Terus gambar yang gambarnya mencolok dan sesuai dengan ide. Jadi kalau hemat energi, gambarnya jangan makanan sama minuman. Ya, jadi disamakan dengan temanya apa ya. Nah, terus perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Insya Allah Mbak Kansa bisa buat kayak gini. Ya, gampang ya. Mbak Kansa kan bisa gambar ya. Nah, ini sekarang tadi poster itu contoh reklame. Nah, sekarang ada yang kedua namanya brosur. Nah, pernah enggak Mbak Kansa melihat brosur? Pernah melihat brosur? Pernah. Pernah. Nah, seperti ini adalah salah satu contoh brosur. Ya, yang dilipat-lipat itu loh, Nak. Ya, nah itu brosur ya. Nah, ciri-ciri brosur adalah brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Kalau poster biasanya ada kayak di baliho-baliho gitu ya, besar ya. Nah, kalau ini kecil hanya ditempel aja di mading ya, di di dinding ya. Mading itu majalah dinding ya. Nah, bentuk brosur. Brosur tanpa dilipat. Biasanya pernah kan itu kakak-kakak itu yang kalau misalnya LBB apa, bimbel apa, itu kan ya tanpa dilipat biasanya kalau bimbel. Ya. Apa saja? Halo saya, udah dengar nak? Dengar? Enggak. Oh ya ini. Dengar? Dengar? Dengar kan, Sa? Oke deh. Sekarang brosur lipat 2. Jadi dilipat menjadi 2. Ya. Nah, biasanya ini menggunakan gambar yang lebih besar dan dapat digunakan. Jadi kalau bentar ya, Nak. Nah, brosur lipat 2 ini, brosur jenis ini dilipat menjadi 2 sehingga mungkin 4 halaman. Jadi ada 4 halaman. Ya, untuk brosur lipat 2. Biasanya untuk sekolahan ini, Nak ya. Untuk brosurnya sekolahan biasanya. Yang ketiga, brosur lipat 3. Nah, ini sering mempromosikan suatu produk. Nah, misalnya makanan, minuman, seperti itu. Ya. Nah, tahapan dalam membuat brosur. Yang pertama adalah menentukan temanya. Yang kedua, memilih jenis brosur. Apa yang lipat 1, lipat 2 ya. Yang ketiga, memilih judul. Yang keempat, mengatur tulisannya. Yang kelima, menyesuaikan ukuran gambar. Ya. Nah, oke ya, Mbak Kansa. Apakah sudah paham tadi kita belajar cara menghemat energi listrik? Apakah sudah paham? Paham. Oke, sudah paham ya. Terus cara membuat poster, cara membuat brosur. Nah, Mbak Kansa, Mbak Kansa harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kalau harus memakai masker ya. Terus kalau habis dari luar itu harus cuci tangan. Ya. Nah, terus Ya. makan makanan yang bergizi. Mbak Kansa sudah makan siang? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Nah, pembelajaran hari ini tutup dulu ya. Nah, jadi
pembelajaran hari ini. Ada tugas ya Mbak Kansa ya. Ya, untuk tugasnya nanti Ustazah share di WA-nya Mama ya. Nah, dikerjakan ya. Tapi alhamdulillah Mbak Kansa tugasnya lancar. Terima kasih ya Nak ya. Terima kasih tugasnya lancar ya. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga Mbak Kansa bisa bergabung dengan kita. Ya Nak ya. Bisa bergabung dengan teman-temannya ya. Teman-temannya sudah mulai PTMT ya. Mbak Kansa semangat ya. Ya, sampai di sini dulu pelajaran dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi